Yosis mutualisme lah gitu. Dulu Iki, Putri, sekarang Jan. Nah, sekarang makanya saya 1 tahun di rumah, keluarga dulu semuanya nih, pantau dulu nih bakat siapa lagi nih, ngobrol sama anak lebih banyak. Jan, kamu semakin hari semakin gede, ayah semakin lama semakin tua. Ayah nanti sudah tua terus nggak ada di dunia ini, kamu harus mulai dari sekarang, mau lari kemana? Akhirnya tawarin itu, ya alhamdulillah gitu. Tadi bilang sama Kang Sule, kalau kan sama-sama pelawak tidak ada apa namanya caper baper segala macam, tapi menjatuhkan sama netizen sendiri seperti apa sih? Karena kan orang-orang bisa lihat kayak mungkin ngomongin segala macam tentang Ya, ya biarin mereka menilai aja sih sebetulnya, karena kan tidak semua juga, sekian persen lah yang banyak juga yang terhibur dan banyak yang terwakili gitu. Sekarang begini, kalau Jan bilang Le, itu udah tawa kan, orang udah tawa. Kalau orang menyalahkan Jan, kalau nggak sopan sama bapak lu, anak kecil di mana-mana aja gue dipanggilnya Le. Pelawak tuh nggak ada harganya ya kan, itu. Kalau Roy Martin lewat, Pak Roy Martin sehat ya kan, itu. Pak Deddy Mizwar, alhamdulillah sehat. Ada Jarwo lewat, si Jarwo tuh anak kecil. Jadi masa iya anak saya yang ngomong begitu dibilang songong nggak sopan, lebih banyak nggak sopan sama orang tua orang lain. Justru saya mengajarkan sama anak saya, lu boleh sama bapak sendiri kayak seperti itu, tapi sama yang lain tidak boleh, tetap hormat. Karena Injan itu termasuk anak yang hormat sama bapaknya sebetulnya. Kelihatannya aja karena mereka tidak tahu kesehariannya gimana. Kalau di panggung aja karena profesional lah, dan saya juga harus menerima dia mau gimana pun, karena posisinya kita sahabat, bukan ayah dan anak, kita kerja gitu. Tapi Jan suka sharing-sharing nggak minta tips sama Kang Sule? Dia tuh pendiam, justru dia diam aja. Paling dia nonton, lihat bapaknya. Itu kalau nanya, ya ini harus gimana, nggak pernah. Paling kitanya yang harus harus selalu ngasih tahu. Jan, ini tingkatin ini. Jan kepolosannya dikuatin. Jan cari materi kayak gitu. Jan sempat viral juga tuh yang bersama Dokter Boyke yang bicara tentang soal malam pertama dan beladuren. Ya, itu tidak hanya yang Dokter Boyke, yang awal-awal juga udah viral. Ya terus kalau sama Dokter Boyke kenapa? Justru positif. Kalau menurut gua positif. Dari komen semua gua baca, dari ribuan ada 6.000 lebih komen. Paling yang saya baca 4 lah. Semua tuh ya. Tapi kebanyakannya positif. Artinya mewakili orang tua di sana yang susah untuk menyampaikan tentang sex education kepada anak. Nah ini gue punya wadah, punya tempat untuk memberitahu hal itu. Ada sebagian yang wah ini 18 plus, Jan kan masih 15. Iya, 15 mau menuju 18 dan dia harus tahu. Kan orang jarang mau ngasih tahu kamu udah mimpi basah belum gitu kan? Kan jarang orang tua. Itu tabu gitu. Tapi kalau melihat dari pembicaraan Dokter Boy itu benar juga. Jadi anak-anak itu bisa kerem mana kepenasaran mereka untuk nonton yang porno dan yang lain-lain. Jadi nggak jadi masalah kalau bagi gue nggak jadi masalah sih. Dan positif sih semuanya, edukasi. Bahkan mengucapkan terima kasih Kang Sule sudah mewakili ya. Jadi ini saya tontonin sama anak saya biar anak saya tahu bahwa yang melakukan hal itu orang yang sudah menikah. Melakukan hal ini tuh tidak boleh karena belum menikah. Nah, banyak yang terwakili, tapi ada juga yang tidak setuju. Ya namanya juga manusia, nggak semuanya bagus lah gitu. Jadi santai aja. Soalnya gara-gara trending terus dan sekarang kan Jan pada akhirnya menjadi idola baru. Ya. Itu Kang Sule gimana? Ya orang tua mana yang nggak seneng, ya seneng lah. Akhirnya gua berhasil, udah 3 anak nih. Udah ada tempatnya sendiri-sendiri, tinggal 2 anak lagi. Ya seneng aja. Seneng. Yang Yang mana nih? TV kan udah mungkin ditanjan untuk jadi Ada, tapi Injannya belum mau. Injannya belum mau, terus saya pikir ya oke juga sih jawabannya gitu. Mari kita gedein dulu S-Pro. Mari kita ke stasiun. Nah ini hari ini juga gue mau meeting sama stasiun TV bicarakan hal ini. Ditunggu dulu lah, sabar. Takutnya nanti cepat naik cepat turun. Ya, jadi harus kan di umur 15 itu kestabilan mental dan yang lain-lainnya kan belum stabil. Jadi harus kita kondisikan dengan anaknya mau atau enggaknya. Kalau memang dia mau, ya jangan terlalu diforsir gitu, karena dia juga sekolah dan lain-lain.
Tapi anak-anak mau terjun di dunia entertainment. melihat anak-anak udah semakin besar. Rizky, Putri juga, terus yang kemarin Rizky sempat viral sama Kirana nih di TikTok, itu kedekatan mereka. Siapa? Rizwan Jan Sama siapa? Kirana anaknya dari Andika Kangen di TikTok itu sempat juga Jadi gosipin Ya, deket juga. TikTok itu media yang hebat kalau menurut saya, jadi cepat viralnya. Jadi ya biarin aja, mau dekat sama anak Andika, mau dekat sama anak Kona, terserah. Kan bisa memilih apapun. Jadi biarin aja, justru biar Jan juga tahu kalau di dunia entertain atau menjadi seorang entertain itu ya seperti itu. Jadi kadang-kadang diberitain sebelumnya dekat dengan Salsa Bintan lah anaknya Anton, terus sama Ziva lah, sama udah DM saya udah pusing semuanya gitu. Kayak misalkan mau di komen mau di DM, Kang Sule awet muda ya, Bismillah anjan ya kayak gitu banyak lah ya kayak gitu. Jadi biarlah mengalir aja lah, itu mah biasa. Tapi kalau anak-anak semakin besar, bahkan membatasi nggak sih pilih-pilih pasangan mereka? Wah, gua mau nggak pernah membatasi. Orang tua gua juga nggak pernah membatasi gua dekat sama siapa. Tapi kalau misalnya Jan kalau pacaran gitu nggak boleh. Ya kalau deket-deket mah dia juga tahu kan dia masuk sekolah. Kalau untuk penyemangat sekolah mah nggak apa-apa. Gua aja dulu SD pacaran. Semangat, sekolah itu semangat. Wah, kalau ada si Bibin, wah pagi-pagi udah mandi, kelas 6 SD tuh. Nggak apa-apa kalau deket-deket gitu, nggak apa-apa. Jangan terlalu kita tuh menekan anaknya. Ya, kamu jangan begini, kamu jangan begitu. Nantinya justru dia akan melayang. Ya contohnya saya terlalu ditekan sama orang tua, akhirnya di belakang ngaco. Gitu. Kalau yang mungkin yang lebih dewasa, Iki kan lebih serius ke hubungan sama Lini gimana kan? Apakah sudah mengarah ke pernikahan? Pasrahkan kepada yang maha kuasa. Semuanya udah ada skenario ya. Jadi apapun yang terjadi ya kita syukuri aja, kita nikmatin aja. Kan belum tahu, belum tentu apa yang terjadi ke depannya juga ya kan. Namanya juga di media ya kan, bisa dibesar-besarin beritanya. Kadang yang cuman ngehadirin syukuran kakaknya bilang mau ngelamar kan, berita-berita kayak seperti itu. Tapi karena aku sudah jam terbang di dunia seperti ini, jadi ya biasa saja. Kang Sule ngasih target nggak sih untuk Iki di umur sekian gitu untuk nikah? Kalau aku begini Ki, kalau udah mepet-mepet, kalau udah seperti ini, ayo yakini gitu. Kalau misalkan kan bahaya juga ya kan. Tapi kalau misalkan kamu mau cuman main-main atau apa, udah. Nah untuk saat ini nikmatin dulu. Jadi nggak perlu disuruh-suruh enggak gitu. Gimana juga enggak ya. Udah ngalir aja lah. Yang penting tahu aturannya. Dan Iki juga tahu Iki siapa, dia siapa. Ya masih berbincang-bincang ke arah mungkin hal-hal yang lain dulu lah. Sempat liburan ke Bali juga, liburan ke Bali terus ngasih cincin. Gimana kan? Dia memang begitu. Dia mah di mana-mana banyak itunya. Di tempat mana kasih cincin, tempat mana kasih cincin, depan gua aja kasih cincin kan gitu. Biarin aja orang ngasih cincin, kenapa masalahnya nggak ada masalah orang ngasih cincin. Kakak kan kalau ini bilangnya udah melangkah ke jenjang yang lebih serius segala macam. Ya kalau udah mulai ada ngasih cincin dan segala macam, kayak nandain atau ngikat lah gitu. Ya nggak tahu, mungkin itu modus-modusnya Iki, mungkin biar pasangannya peka kan bisa, kan gitu ya. Itu bisa. Ya udah jangan terlalu dilebih-lebihin lah. Biarin aja. Ke rumah keluarganya kan? Ya kemarin lebaran juga bareng pakai baju yang warna senada juga kan. Loh, ini dari zaman dulu juga kita menghargai siapapun, pasangan anak kita. Yang sebelum-sebelumnya juga ke rumah emak, ke rumah saya, kita ke rumah mereka, keluarganya. Kita kan menghargai, gitu. Nggak jadi masalah. Jadi biar mau kita jadi atau enggak pun silaturahmi kita tetap terjaga. Abluminan. Jadi ya orang Indonesia itu kenapa berpikiran, wah ini udah deket dengan keluarga nih. Kan namanya juga silaturahmi, mau sama siapapun. Walaupun itu pasangan, pacar, dan lain-lain kan nggak jadi masalah. Putri juga ke tempatnya pasangannya, ya izinkan, nggak jadi masalah. Jangan diribetin lah, bikin simpel hidup itu. Kalau perbedaan Demokratis dengan anak-anak ya kan? Ya, Sangat demokratis dengan anak. ya, bisa dikatakan. soal perbedaan sendiri kalau Kosong nggak digeser tuh jadwal yang Ya lain. makanya tunggu aja nanti. Yang penting kan udah kasih tahu. Oke, tempel. Iki udah tahu, anak-anak aku tuh udah tahu.
semuanya tuh udah tahu yang seharusnya bagaimana, mereka udah tahu, dan saya sebagai orang tua sudah kasih tahu. Ada kesadaran berarti dari konselor buat Lo sudah ngasih tahu dong, saya nanti disalahkan sebagai orang tua, tapi kalau kamu mau jalanin ya itu terserah mereka, yang penting orang tua sudah ngasih tahu batasan-batasan yang harus dan yang enggaknya seperti apa. Kan kita sebagai orang tua jangan terlalu langsung ngejudge orang, wah beda nih, nggak boleh. Enggak dong, kita kasih tahu anaknya ya, secara privacy itu kita gitu. Jadi nggak perlu besar-besarin lah urusan kayak seperti itu. Kan kita Pancasila juga kan. Berarti sama halnya dengan Endel ya? Apa? Sama Putri Del? Gimana? Sama Endel berarti sama juga dikasih Loh, loh iya kan anak saya juga. Masa Iki kasih tahu Putri? Dua-duanya udah tahu. Maksudnya kita udah ngobrol mata-mata. Nah, kalau mau jalanin dulu ya udah jalanin, namanya jodoh kita nggak tahu. Orang jalanin sampai puluhan tahun juga kalau bukan jodoh mah ya lepas juga. Yang penting tahu aturannya kayak gimana. Kamu harusnya kayak gimana, tapi kalau kamu mau jalanin itu terus ya monggo. Kita tidak mau memisahkan kebahagiaan anak, walaupun menurut orang itu katanya nggak boleh, ya kan? Jadi aja. Kita lihat aja lah. Tuhan itu pasti ada rencana di balik semua lah kejadian inilah gitu. Dan kita pasrahin aja sama yang berkuasa, apapun yang terjadi, yang penting kita tidak menyakitin siapapun itu. Oke ya? tambahan sedikit boleh soal tadi apa namanya pertanyaan saya. Kan sekarang pasang sama Kang Jaro. Kalau ada pertanyaan kok nggak mau Kang Andre lagi, gimana Kang Jaro? Nah itu harus nanyanya sama Andre. Lo iya, kan saya mah udah nggak ada program. Yang punya program duluan kan Andre. Nah jadi tanyanya sama Andre. Kalau tanya kenapa pasangannya sama Jarwo, ya kan televisi yang ngasih, bukan saya. Sama Andre juga begitu. Kenapa pasangan yang ini? Karena televisi yang ngasih. Gitu. Kan televisi dari dulu juga begitu. Mereka pengen variasi-variasi yang berbeda. Mungkin kalau sama Sule terus juga bosen. Ya mungkin Andre juga udah bosen. 12 tahun bareng terus, mau masing-masing. Tapi kalau aku mah ya sama siapa aja. Mau sama Andrea lagi, alhamdulillah. Itu mau sama yang lain juga oke. Mungkin juga pekerjaan. Kalau kita terlalu membatasi harus sama ini ya kelar lah pekerjaan kita. Ada yang mau makan kita. Kang, menciptakan chemistry saat melawak dengan lawan main sih? Sering ketemu sebetulnya, ajak collab. Kan awalnya juga sama Pak Jarwo dari collab, trending, orang suka gitu kan. Nah televisi itu sendiri kira-kira nih sama ini kan udah susah nih, nggak ada nih jadwalnya. Kira-kira siapa nih? Ya kalau mau sih Pak Jarwo yang enak chemistry-nya. Dari situlah. Terus ada siapa lagi? Karena ketemu sama Maggie dan lain-lain. Maggie oke juga sih. Kayaknya kita bisa untuk main bareng juga. Maggie juga. Asri Bulas gimana ya? Wah bisa lah Asri Bulas dengan sendirinya. Kayak kemarin baru 8 episode juga. Kita udah enak ngalir aja itu udah kayak keluarga. Oke ya?